semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia atau Kak Sonia. Mengikuti kelanjutan dari video aku yang sebelumnya, yaitu berapa sih biaya hidup anak kos di Jakarta Pusat versus Jakarta Utara. Aku sebelumnya pernah bikin video ini untuk sharing ke teman-teman semuanya tentang experience aku sebagai anak kos, biaya hidupnya berapa sih di Jakarta Pusat dan juga Jakarta Utara. Nah, terus ada nih yang sempat komen, Kak, kalau misalnya biaya hidup anak kos di Semarang itu sekitar berapa sih? Jadi yuk aku buatin aja videonya. Karena sebelumnya itu, seperti yang teman-teman tahu, aku itu dulu kuliah di Undip, di Universitas Diponegoro di Semarang, dan aku itu waktu di sana itu ngekos. Jadi aku ngekos di Tembalang, Undip Tembalang. Di sini aku mau kasih rekomendasi ke teman-teman untuk berapa sih biaya hidup anak kos di Semarang. Ini aku menggunakan harga tahun 2019 ya. Mungkin sedikit harganya sudah naik gitu, tapi nggak akan jauh-jauh banget dari sini. Yang pasti biaya hidup di kota Semarang itu jauh lebih murah daripada di kota Jakarta. Sekarang aku mau bandingin antara Jakarta dan Semarang kali ya, biar lebih seru. Untuk biaya kosan, yang pertama dari segi biaya kosan. Biaya kos di Jakarta itu aku sekitar 1,5 sampai 2,5 juta. Itu untuk yang rata-rata. Untuk di tahun 2019 juga sih. Nah, kalau di Semarang, itu dulu kos-kosan aku harganya sebulan itu 750.000. Itu kosnya itu tidak AC, kamar mandi luar, tapi kamarnya itu gede banget, teman-teman. Ukurannya itu 3 kali 4 meter persegi. Dan sirkulasi udaranya itu bagus banget, karena Tembalang itu kan daerahnya agak tinggi ya, jadi dia itu dingin dan nggak perlu AC sih. Masih bisa hidup lah istilahnya tanpa AC. Nggak kayak di Jakarta. Tapi kalau kosnya teman-teman aku yang waktu itu pakai kos AC gitu, harganya itu di sekitar 1,3, 1,5. Itu maksimal udah kos yang bagus sih menurut aku. Kalau harga kos yang paling rendah, itu sebenarnya 300.000, 500.000 aja tuh banyak teman-teman. Jadi kosan aku tuh bisa dibilang ya medium lah, nggak yang terlalu mahal, tapi juga nggak yang terlalu murah. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang lebih hemat, itu juga masih ada. Tapi kalau teman-teman mau cari kos-kosan yang lebih bagus lagi, yang lebih eksklusif, yang ada AC-nya gitu, itu juga ada di harga 1 koma. Jadi dari segi harga kosannya aja juga udah beda ya antara Semarang dan juga Jakarta. Karena UMR-nya itu juga berbeda. Lalu biaya hidup anak kos yang kedua itu adalah makan pasti ya. Kalau makan di Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, itu sekali makan kalau hemat itu rata-rata 30.000, 40.000, ataupun 50.000. Kalau misalnya di Semarang, itu dulu hemat banget sih teman-teman. Aku itu pelanggan warteg yang ada di Bundaran Undip gitu kan. Di warteg itu aku bisa makan dengan harga 7.000, 9.000, itu udah dapat nasi, udah dapat sayur, udah dapat telur gitu. Kalau misalnya aku mau makan nasi Padang, itu nasi sama rendang ya. Nasi sama rendang itu aku bisa dapat di harga 15.000 aja. Sedangkan kalau di Jakarta itu minimal itu 35.000 ya untuk dapat nasi rendang. Selain itu aku juga suka makan waktu di Tembalang itu ayam geprek sih. Karena anak kos kan ya makan ayam geprek atau makan fried chicken yang namanya OT, fried chicken atau olive gitu. Biasanya aku makan. Itu harganya itu nasi plus ayam plus minum itu di harga cuma 9.000 atau 10.000 gitu. Jadi itu perbandingannya tuh udah jauh banget teman-teman untuk biaya makan, tuh biaya kosan. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggal di Semarang itu atau di Jawa lah ya, lebih tepatnya misalnya di Jogja atau di Solo, itu jauh lebih murah sih daripada di Semarang. Nah, selanjutnya untuk biaya hidup yang lain itu adalah kalau listrik itu udah termasuk ya teman-teman, udah termasuk sama biaya kosan tadi yang 750.000. Kalau untuk makan, itu aku asumsi aja sekali makan itu aku di sehari ya. Sehari itu misalnya 40.000. 40.000 itu udah termasuk jajan. 40.000 kalau dikali 30 hari itu kan berarti udah 1.200.000. 1.200.000 ditambah sama uang kos tadi 750.000. Berarti 1.950.000. Dan ditambah lagi bensin ya. Bensin itu aku seminggu 15.000 dulu. Jadi satu bulan itu di 60.000. Jadi kalau kita totalin biaya hidup aku sebagai anak kos di kota Semarang itu adalah 2.010.000. Termasuknya nggak besar kan teman-teman? Itu di luar fotokopi, beli buku dan sebagainya ya. Kalau kalau kayak fotokopi, beli buku gitu biasanya aku reimburse ke orang tua aku. Jadi di luar sama pengeluaran bulanan aku ini. Kita bandingin kalau sama Jakarta. Kalau sama Jakarta tadi 2 juta aja tuh baru dapat cuma buat kos-kosan teman-teman. Belum buat makan, belum buat transport. Kalau tadi kan transport aku bawa motor dengan bensin 15.000 seminggu, berarti satu bulan itu 60.000 aja gitu. Kalau untuk di Jakarta, itu biaya hidup aku waktu di Jakarta Utara, itu sebulan sekitar 4 juta
sampai 5 juta. Itu udah termasuk kos, listrik, makan, transport, dan sebagainya. Kalau untuk waktu di Semarang kemarin, aku sebulan cuma habis sekitar 2 juta gitu. Itu jauh banget kan teman-teman. Ini gambaran buat teman-teman yang pengen tahu berapa sih biaya hidup anak kos di Kota Semarang. Semoga reviewku kali ini bisa membantu teman-teman ya, bisa mencerahkan teman-teman yang lagi mau cari kos-kosan atau yang lagi mau kos di Kota Semarang. Tapi kalau misalnya ini kan lifestyle aku, bisa jadi lifestyle teman-teman berbeda, bisa lebih mahal lagi atau lebih murah lagi gitu. Kalau misalnya contoh ya, teman-teman ambil harga kos-kosan yang 400.000 atau 500.000 deh. Itu udah pasti pengeluaran bulanan teman-teman nggak nyampe 2 juta, jadi cuma 1 jutaan aja itu juga bisa. Atau kalau teman-teman kosannya yang kos eksklusif, yang mahal, yang 1,5 juta, itu biaya hidup teman-teman pasti akan 3 jutaan gitu. Itu lebih ke kurang lebihnya aja ya, sebagai gambaran buat teman-teman. Atau kalau teman-teman bawa mobil, itu juga pasti bensin mobil lebih mahal lagi. Jadi I think that's all from me untuk sharing aku tentang biaya hidup anak kos di Kota Semarang. Semoga sharingnya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di-subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan kalau aku upload video baru lagi tentang intip karir, personal finance, ataupun lifestyle dan juga self-development. Thank you guys for watching. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.